Bagian kedua, sifat dari isim. Ulasan materi sebelumnya. Jawaban latihan kata. Siti belajar dari pagi. Siti itu isim, belajar itu. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian pertama, kata dalam bahasa Arab. Ada 3 kata dalam bahasa Arab. 1 isim, 2 fiil, 3 harf. Harf adalah kata yang tak masuk akal kecuali diikuti oleh kata setelahnya. Fiil, kata yang terjebak dalam waktu, biasanya berupa kata kerja. Isim, kata yang meliputi nama, tempat, benda, ide, sifat, keterangan, dan lain-lain. Contoh kata, Ahmad pergi ke pasar. Ahmad itu isim, pergi itu fiil, ke itu harf, pasar itu isim. Ini latihan kata. Siti belajar dari pagi. Siti apa, belajar apa, dari apa, pagi apa. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian kedua, sifat dari isim. Ulasan materi sebelumnya. Jawaban latihan kata. Siti belajar dari pagi. Siti itu isim, belajar itu fiil, dari itu harf, pagi itu isim lagi. Mudah-mudahan jawaban kalian benar. Mari masuk ke materi. Ada 4 sifat isim. 1 status, 2 jumlah, 3 kelamin, 4 tipe. Setiap isim pasti memiliki keempat sifat ini. Tidak boleh satupun yang tidak ada. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ketiga, status isim. Ulasan materi sebelumnya. Ada 4 sifat isim yaitu status, jumlah, kelamin, dan tipe. Mari masuk ke materi. Ada 3 status isim. 1 rafa, 2 nasab, 3 jar. Rafa adalah sebagai pelaku dari fiil. Nasab sebagai detail dari fiil. Jar setelah kata milik. Contoh kata, Ali menolong kucing Anin. Ali itu isim, menolong itu fiil, kucing itu isim, dan Anin juga isim. Ali itu karena dia pelaku maka dia rafa, kucing karena dia detail dia nasab, Anin karena kucing milik Anin maka jar. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian keempat, mengenali status isim bagian pertama. Ulasan materi sebelumnya. Status isim ada 3, rafa, nasab, dan jar. Mari kita masuk ke materi. Mengenali status isim. Yang pertama adalah harakat akhir, yaitu harokat di akhir kata. Jika doma atau domatain akhir katanya, maka dia rafa. Jika fathah atau fatatain akhir katanya, maka dia nasab. Jika kasro, asro, atau kasotrain, maka dia jar. Contoh kata, muslimun, muslim. Jika ditambahin un, maka dia rafa.
Muslim jika tambahin an, musliman, maka dia nasab. Muslim jika ditambahin in, maka dia jar. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian kelima, mengenal status isim bagian kedua. Di bagian pertama kita telah melihat bahwa untuk mengenal isim dari harokat akhir, yaitu harokat di akhir kata. Mari kita masuk ke materi. Mengenal status isim yang kedua yaitu kombinasi akhir, yaitu kombinasi di akhir kata. Dengan kombinasi ani, una, atau atun, maka dia adalah rafa. Sedangkan kombinasi ini, ina, dan atin adalah kombinasi nasab. Bisa juga dia kombinasi jar. Contoh kata muslimani, karena dia ani rafa. Muslimuna, karena dia una maka dia rafa. Muslimina, karena dia ina maka dia nasab, tapi dia bisa juga jar. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-6, latihan status isim. Latihan kata kafirun. Kafirun ini adalah rafa karena ada un. Allaha ini adalah nasab karena a. Nafsin ini adalah jar karena ada in. Muslima ini adalah nasab tapi juga bisa juga jar. Fasikun ini adalah rafa. An-nasu ini adalah rafa. Huban adalah nasab. As-sama'a nasab karena a. As-samawatin nasab tapi bisa juga jar. Khalidina nasab tapi bisa juga jar. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-7, tabel muslim. Kita sudah tahu muslimun, musliman, dan muslimin. Ini adalah rafa, nasab, dan jar. Ini adalah untuk isim tunggal. Kemudian ada muslimani, muslimaini, muslimaini. Ini adalah untuk isim pasangan. Kemudian ada muslimuna, muslimina, muslimina. Ini adalah untuk isim jamak. Sehingga tabelnya adalah sebagai berikut. Dan ini harus dihafal ya. Untuk memudahkan bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-8, tabel muslimah. Ini adalah tabel muslimun, muslim. Ini ada rafa, nasab jar, tunggal pasangan jamak. Ini adalah tabel muslim. Semua yang ada di tabel muslim adalah maskulin, berjenis kelamin laki-laki. Lalu bagaimana bila isimnya feminim atau berjenis kelamin perempuan? Tambahkan huruf ta, marbutoh, atau tani, taini, atau atun. Muslimun jadi muslimatun. Sehingga ini adalah tabel muslimah. Sama ada rafa, nasab, jar, ada tunggal pasangan jamak, dan bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-9, isim berat. Kita sudah mengetahui adanya tabel muslim, yaitu rafa, nasab, jar, tunggal pasangan jamak, dan semua ada yang di tabel muslim adalah isim berat dan juga isim kebanyakan. Ciri-ciri isim berat, kalau dia harokat akhir maka dia berakhiran tanwin. Muslimun,
unnya itu adalah tanwin, itulah ciri-ciri isim berat. Kombinasi akhir dia ada huruf nun di belakangnya. Kalau muslimani maka ada nun di situ sebagai ciri-ciri, atau muslimuna juga ada nun di situ. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-10, isim ringan. Isim ringan terjadi hanya di saat-saat khusus. Ciri-ciri isim ringan: harokat akhir bukan tanwin. Contoh, muslimun, ini harokat tanwin, ini berat. Kalau diganti jadi muslimu, maka dia jadi ringan. Kombinasi akhir tanpa huruf nun. Kita lihat muslimuna, nunnya dihilangkan. Dengan adanya nun jadi berat, dihilangkan nunnya, maka jadi muslimu, maka jadi ringan. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-11, saat-saat isim ringan. Bagian pertama. Saat-saat digunakan isim ringan adalah: 1. Isim yang fleksibel sebagian. Ini termasuk antara nama bukan Arab. Contohnya adalah Ibrahima, A-nya bukan tanwin. Nama tempat, makatu, tu bukan tun, bukan tanwin. Isim sebagai mudhof. Mudhof adalah bagian dari frasa bahasa Arab. Akan kita bahas kemudian. Di sini contohnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bi itu harf, ismi itu isim, Allah itu isim. Ismi itu mudhof, Allah itu mudhof ilaih. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-12, saat-saat isim ringan. Bagian kedua. Isim yang dipanggil. Kalau untuk nama, maka kalau dipanggil, maka dia jadi ringan. Contoh Muhammadun, ketika dipanggil, dia menjadi Muhammadu. Kemudian isim negatif mutlak. Sebagai penguat kalimat negatif, benar-benar tidak ada celah lagi di dalamnya. Contoh Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabula roiba fihi. Tidak ada keraguan. La roiba itu tidak ada keraguan kalau di bahasa Indonesia terjemahannya. Namun karena adanya roiba, maka artinya adalah tidak ada sedikit pun celah keraguan. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-13, fleksibilitas isim. Bagian pertama. 1. Fleksibel penuh. Merupakan mayoritas isim, bentuk bisa berupa isim berat atau isim ringan. Menunjukkan semua status, rafa, nasab, dan jar. Isim fleksibel penuh memiliki bentuk yang berbeda untuk tiap status. Contoh, tabel muslim. Lihat tabel muslim, ada rafa, ada nasab, ada jar. Satu lagi, tabel muslimah, ada rafa, ada nasab, ada jar. Itulah contoh dari isim fleksibel penuh. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-14, fleksibilitas isim. Bagian kedua. Tidak fleksibel. Yaitu hanya memiliki satu bentuk dan berlaku untuk semua status. Contoh, kata yang berakhiran alif, Musa atau dunia. Dia bisa sebagai rafa, bisa sebagai nasab, bisa sebagai jar. Kedua adalah isim mausul atau kata sambung, tunggal dan jamak. Yang tunggal contohnya alladzi, yang jamak contohnya alladzina.
Dia akan selalu jadi rafa, sama bentuknya dengan rafa, nasab, dan juga jar. Bersambung. Belajar bahasa Arab, serial 1 menit. Bagian ke-15, fleksibilitas isim, bagian ketiga. Fleksibel sebagian. Hanya memiliki dua bentuk, yaitu rafa dan nasab jar. Catatan, hanya berlaku untuk isim ringan, tidak bisa untuk harokat kasroh di akhir kata. Isim fleksibel sebagian itu nama tempat yang khusus. Contoh, makatu, itu adalah rafanya. Kalau makata, bisa nasab dan bisa juga jar. Yang kedua, nama bukan nama Arab. Ibrahimu itu adalah rafanya. Kalau Ibrahima itu bisa nasab, bisa jar. Pengecualian nama dan nama tempat yang terdiri dari 3 huruf menjadi fleksibel penuh. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-16, jumlah isim. Jumlah isim merupakan sifat kedua dari 4 sifat isim seperti yang disebutkan pada bagian kedua serial ini. Jumlah isim ada 3, tunggal, pasangan, dan jamak. Contoh jumlah isim adalah tabal muslim dan tabal muslimah. Tunggal itu 1, pasangan itu 2, jamak itu banyak. Jamak itu terbagi 2, yaitu jamak normal dan jamak rusak. Jamak normal adalah jamak yang mengikuti kaidah tabal muslim dan tabal muslimah. Jamak rusak adalah jamak yang tidak mengikuti kaidah tabal muslim dan tabal muslimah. Jamak rusak hanya memiliki harokat akhir dan tidak memiliki kombinasi akhir. Jamak rusak terlihat seperti tunggal dan hanya dapat diketahui dari arti kata. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-17, jamak rusak, bagian pertama. Jamak rusak terbagi dalam 2, yaitu orang dan bukan orang. Jamak rusak orang adalah jamak rusak yang mewakili makhluk berakal seperti manusia, malaikat, dan jin. Kata gantinya bisa berupa mereka atau dia perempuan, tergantung penggunaan kata dalam kalimat. Contoh, Rasulun, tunggal, artinya seorang rasul laki-laki. Jamaknya rusulun, itu rasul-rasul laki-laki. Jamak rusak bukan orang, jamak rusak yang mewakili makhluk tidak berakal seperti benda dan hewan. Kata gantinya adalah dia perempuan. Contoh, kitabun, tunggal, itu sebuah buku artinya. Kutubun, jamak, artinya buku-buku. Bersambung. Belajar bahasa Arab serial 1 menit. Bagian ke-18, jamak rusak, bagian kedua. Rusak orang contohnya adalah Rasulun, itu tunggal, Rasulani, itu pasangan. Tapi ketika dijamak, dia menjadi Rasulun. Rusulun, dia jamak. Contoh di bahasa Indonesia saya mengenal Rasul-Rasul. Rasul-Rasul itu, kalau di itu adalah mereka taat pada Allah. Jamak rusak bukan orang, contoh kitabun, tunggal, kitabani, pasangan, tapi ketika dia banyak, ya kutubun, jamak. Artinya saya memiliki buku-buku dan itu diganti-gantinya adalah dia, perempuan sangat berat. Dia perempuan sangat berat. Bersambung. Bisa diperkatakan baik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis Wah. ramai debat. Oh, urung. Iki pas ora debat. Saya kira naik serampung. Urung. Tekan ono. Jadi bang itu tak buka. Sebelah kok isine wong piro iki ya? Ya ming awake dhewe.
Oh lho, Iya. penting direkam dah mau Isan toh. Kenapa? Wis direkam toh. Wis. Yang telat aku mau ngerti-ngerti wis ana kok jamak rusak karo jamak ora rusak. Aku nek do ngarang istilah ini kan jamak taksir iki lho. Jamak rusak iki. Oh, Jamak yang tidak beraturan jamak taksir. Untuk meningkatkan kesejahteraan. Mulai meneh jam pira kuwi nganu debat kuwi? ya iki saiki iki sih iki gek arep mulai sing ketiga kan per topik toh. Nah, iki kayak ngomong Anies ki. Maka pendidik Nanti ya disetel ki meneh apa ora Ya, golek ini nek aku nek kuwi poman dianu terus engko pokoknya oleh rekamane. Oh gitu. Ya tak golek rekaman meneh. Ya wes, nek ngono kita pateni ra wae ya. Ora. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. terjemahannya ada pertanyaan. Apakah tenaga pendidikan pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yang setara? Jadi, Selanjutnya adalah kata keempat. Kata keempat adalah kata ar-Rahmani. Kata ar-Rahmani ini diawali dengan alif lam. Setiap kata yang diawali dengan alif lam ini menandakan kata ini isim. Dan isim ini adalah isim yang ma'rifat atau isim yang sudah terdefinisi. Yang sudah kita ketahui kemungkinan kaidah-kaidah penting dalam tata bahasa Arab atau tata bahasa Al-Quran yang tujuannya tentunya untuk mempermudah memahami arti atau terjemahan Al-Quran. Pada video ini, kita akan mulai dengan pembahasan materi bagian pertama, yaitu materi paling dasar dalam memahami tata bahasa Al-Quran, yaitu pemahaman tentang jenis kata di sebuah kalimat. Secara umum, pengertian kalimat dalam semua bahasa adalah serangkaian kata yang memiliki makna tertentu yang lengkap. Yang dimaksud dengan makna yang lengkap, minimal terdapat sebuah subjek atau dapat dipahami siapa pelaku atau siapa tokoh sentral kalimat tersebut. Yang kedua, minimal terdapat predikat atau penjelasan gambaran apa yang dilakukan subjek tersebut. Jadi, ada subjek atau ada yang melakukannya, kemudian ada predikat atau gambaran apa yang dilakukan oleh subjek tersebut. Demikian juga dengan bahasa Arab yang digunakan Allah untuk menjelaskan firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Sebuah kalimat di dalam Al-Quran adalah serangkaian kata yang memiliki makna yang jelas dan lengkap. Jelas siapa subjeknya atau tokoh sentralnya, dan juga jelas atau dilengkapi dengan gambaran atau predikat yang berkaitan dengan tokoh sentral tersebut. Insya Allah, kita nanti akan mempelajari pembentukan kalimat di dalam Al-Quran, mulai dari pemahaman kata-katanya, frasa-frasanya, dan lain sebagainya. Terus kemudian, satu tingkat di bawah kalimat, itu adalah frasa. Frasa adalah serangkaian kata yang memiliki arti, tetapi arti atau makna tersebut belum jelas. Maknanya tidak lengkap atau tidak sempurna. Makna yang tidak lengkap tersebut maksudnya rangkaian kata atau pernyataan dalam sebuah frase belum menjelaskan subjeknya dan juga mungkin belum menjelaskan apa predikatnya. Terus kemudian tingkat yang paling bawah dari sebuah kalimat adalah kata. Masing-masing kata terdiri dari berbagai kategori. Misalnya ada kata yang berdiri sendiri, dia sudah memiliki arti yang jelas. Contohnya, mobil, rumah, gelas, piring, sendok. Kata-kata tersebut pada saat disebutkan kita sudah bisa membayangkan arti dan maknanya. Yang kedua adalah
Ada juga kata-kata yang kalau berdiri sendiri artinya tidak jelas. Dan dia harus ditemani kata yang lain supaya memiliki arti atau makna yang jelas. Misalnya, di atau bahasa Inggrisnya at. Terus kemudian ke atau bahasa Inggrisnya to. Selanjutnya di dalam atau in, di atas atau on. Kata-kata ini ya kita tahu artinya, cuman masih ngambang, artinya masih belum jelas. Kata ini baru dapat diartikan dengan jelas kalau disandingkan atau mengikuti atau diikuti dengan kata yang lain. Misalnya di sekolah atau at school. Langsung kita bisa membayangkan di yang tadi ngambang dengan ditempelin kata sekolah, langsung bisa kita bayangkan dengan jelas. Ini adalah kata-kata yang kalau berdiri sendiri itu maknanya tidak jelas. Di dalam bahasa Arab terdapat 3 jenis kata, yaitu ism, fi'il, dan harf. Masing-masing kata ini penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas ism. Ism ini biasa diartikan sebagai kata benda atau dalam bahasa Inggris biasa diartikan dengan istilah noun. Berikut ini adalah beberapa kaidah yang menggambarkan kata yang masuk dalam golongan ism. Yang pertama adalah ism di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan noun. Yang kedua, kata ini saat berdiri sendiri memiliki makna yang jelas. Tadi disampaikan misalnya mobil, kursi, gelas, buku. Terus kemudian bentuk ism ini tidak akan berubah terhadap waktu. Maksudnya apa? Penjelasan lengkapnya misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu makan itu kalau bentuk sekarang eat, kalau bentuk lalu at itu. Jadi dia berubah-ubah terhadap waktu. Tapi kalau ism ini bentuk lalu ya sama mobil, bentuk sekarang ya mobil juga, bentuk nanti akan datang ya mobil juga. Jadi dia tetap terhadap waktu. Terus kemudian ism terdiri dari kata-kata yang bermakna tentang satu, nama orang, nama tempat, benda, ide, sifat. Jadi kata sifat ini masuk dalam ism, terus kemudian juga keterangan-keterangan atau keterangan dari sebuah kegiatan. Ini masuk dalam kategori ism. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kita uraikan tentang jenis kata yang kedua yaitu fi'il. Fi'il adalah kata kerja atau dalam bahasa Inggris disebut verb. Jadi kata kerja ini pada saat berdiri sendiri dia juga memiliki makna yang jelas sama dengan isim. Misalnya berlari, itu orang sudah tahu kata-kata yang berdiri sendiri itu maknanya sudah jelas. Terus kemudian fi'il adalah kata yang bermakna tentang kegiatan. Tadi sudah disampaikan, misalnya bekerja atau berlari, atau kata yang dilakukan oleh seorang pelaku aktivitas atau doer of the action. Jadi ada yang melakukan nih kalau fi'il itu. Makanya nanti di dalam kaidah selanjutnya, pada saat kita menemukan fi'il, kita atau dituntut untuk mencari siapa yang melakukan. Ini adalah kaidah yang penting. Terus yang ketiga, ini yang paling penting juga, bentuk fi'il berubah terhadap waktu. Misalnya, kalau di dalam bahasa Inggris, tadi sudah kita contohkan kata kerja makan. Di dalam bahasa Inggris, kata kerja makan kalau bentuk sekarang adalah eat. Tapi kalau yang bentuk lalu yang sudah dilakukan, dia disebutnya ate. Kalau di dalam bahasa Indonesia, memang ini tidak ada perubahan kata kerja bentuk lalu ya makan, bentuk sekarang ya juga makan.
Yang terakhir, jenis kata yang terakhir di dalam bahasa Arab adalah harf. Jadi, kalau di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris biasa disebut partikel, misalnya adalah kata depan atau bahasa Inggrisnya preposition atau juga kata sambung. Ini masuk dalam golongan harf. Kaidahnya adalah harf adalah kata yang saat berdiri sendiri dia tidak memiliki arti yang jelas. Tadi di depan sudah kami sampaikan, contohnya misalnya di atas atau on. Kita pada saat menyebut kata di atas itu tidak jelas, memerlukan bantuan kata yang lain sehingga menjadi lebih jelas. Kaidah yang kedua, untuk memiliki makna yang jelas, harf perlu digabungkan dengan kata yang lain. Misalnya di atas meja, di bawah kursi, di dalam rumah, dan lain sebagainya. Kaidah yang ketiga, hubungannya dengan waktu, harf tidak berubah terhadap waktu. Jadi sama dengan isim. Harf adalah kata yang paling mudah dikenali karena bentuknya sangat ringkas, yang umumnya terdiri dari satu atau dua huruf saja. Jadi misalnya ala atau pada, ila, kepada, min, dari, fi, di dalam. Ini bentuknya gampang sekali dikenali pada saat kita membaca Al-Quran, sangat mudah mengenali harf ini. Jadi ringkasan kaidah dari ketiga jenis kata di dalam bahasa Arab adalah untuk isem atau kata benda itu pada saat berdiri sendiri dia maknanya jelas, dia tidak terkait dengan waktu, terus kemudian perannya bermakna tentang benda. Kalau fi'il, pada saat berdiri sendiri dia maknanya jelas, dia berubah terkait dengan waktu, terus kemudian maknanya fi'il ini biasanya bermakna tentang aktivitas atau kegiatan. Harf adalah pada saat dia berdiri sendiri, maknanya tidak jelas, terus kemudian terhadap waktu, bentuknya tetap, yang terakhir maknanya sebagai kata depan, sebagai kata sambung, sebagai kata penghubung, itu peran atau makna sebuah harf. Kemudian kita akan mencoba berlatih dengan latihan jenis-jenis kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Berikut adalah identifikasi kata-kata dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Fatihah. Misalnya ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini terdiri dari 5 kata. Yang pertama adalah bi, yang kedua adalah ismi, yang ketiga adalah Allahi, yang keempat adalah Ar-Rahmani, yang kelima adalah Ar-Rahimi. Jadi kalau kita lihat artinya, bi itu dengan. Dengan ini kalau berdiri sendiri artinya tidak lengkap. Makanya langsung bisa kita simpulkan dia adalah harf. Ismi artinya nama. Berdiri sendiri maknanya sudah jelas. Terus dia bukan sebuah aktivitas. Nama berarti dia isim. Terus kemudian kata Allahi itu dia berdiri sendiri artinya jelas. Tetapi dia tidak bermakna sebuah kegiatan. Makanya dia disebut isim. Ar-Rahmani, dia artinya adalah maha pemurah. Pada saat berdiri sendiri, ini artinya sudah jelas. Jadi dia bukan harf, tetapi dia juga tidak menggambarkan sebuah aktivitas, makanya dia disebut isim. Demikian yang terakhir adalah Ar-Rahimi, yang artinya maha penyayang. Kalau berdiri sendiri dia hanya sudah jelas, bukan harf, tetapi dia artinya bukan menunjukkan sebuah kegiatan, makanya dia disimpulkan sebagai isim. Terus kemudian ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, terjemahannya adalah tunjukkan. Tunjukkan ini berdiri sendiri sudah lengkap artinya, dan dia maknanya adalah sebuah kegiatan, tunjukkan.
berarti dia adalah fi'il. Terus kemudian siroto itu artinya jalan, maknanya berdiri sendiri itu jelas. Terus kemudian artinya bukan menunjukkan sebuah kegiatan. Juga al-mustaqimah ini juga sama, isim karena dia tidak menunjukkan sebuah kegiatan. Demikian teman-teman, alhamdulillah kita sudah belajar jenis-jenis gramatika asyhadu alla. Selanjutnya adalah kata keempat, materi bagian pertama, yaitu materi paling dasar dalam selanjutnya adalah kata keempat. Seperti itu. Terus kemudian channel belajar Al-Quran ini, insya Allah pada channel ini kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran, tentunya untuk membantu kita memudahkan dalam memahami arti atau terjemahan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Pada video yang sebelumnya, kita telah bersama-sama membahas materi yang paling mendasar, yaitu memahami jenis kata di dalam bahasa Arab, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu isim, fi'il, dan harf, di mana penjelasan dari masing-masingnya adalah kurang lebih sebagai berikut. Isim adalah kata yang menggambarkan segala sesuatu tentang benda. Misalnya meja, kursi, nama tempat, nama orang, benda-benda abstrak, dan lain-lain. Kemudian fi'il, yaitu kata yang menggambarkan sebuah aksi atau aktivitas atau kegiatan. Misalnya makan, minum, belajar, bekerja, dan lain-lain. Kemudian harf. Harf yaitu kata yang jika berdiri sendiri tidak memiliki makna yang lengkap atau yang jelas, sehingga harus ditemani dengan kata yang lain, supaya maknanya menjadi lebih lengkap. Misalnya kata depan, di, ke, dari, kepada, dan lain-lain. Kata-kata tersebut harus diikuti kata lain sehingga maknanya menjadi lebih jelas. Misalnya kata dari harus diikuti kata misalnya dari sekolah. Artinya menjadi lebih lengkap. Selanjutnya pada video kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama kaidah atau materi yang membahas isim tentunya lebih detail lagi. Pembahasan pertama yaitu tentang 4 karakter atau properti sebuah isim. Secara umum ada 4 sifat atau karakter isim yang nanti akan kita pelajari satu persatu. Di dalam bahasa Indonesia, karakter atau sifat isim ini pada saat sebuah kata disebutkan, kita tidak bisa memahami sifat-sifat kata tersebut pada saat dia berdiri sendiri. Berbeda dengan kaidah di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, sebuah kata pada saat dia disebutkan atau dituliskan, kita sudah bisa memahami 4 karakter atau 4 sifat. Misalnya sebagai contoh, kita sebut saja dalam bahasa Indonesia kata penyayang. Pada saat dituliskan atau pada saat disebutkan kata penyayang, kita tidak bisa langsung memahami gambaran sifat tersebut, minimal kita tidak tahu kata penyayang ini dia statusnya sebagai objek atau statusnya sebagai subjek atau statusnya sebagai predikat. Kita tidak bisa tahu sebelum kalimat ini dirangkai dengan kata yang lain membentuk sebuah kalimat. Yang kedua, kata penyayang ini kita tidak tahu bahwa kata penyayang ini yang dimaksudkan seorang laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa menyayangi sebelum kita melihatnya di dalam
konteksnya di dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, kita tidak tahu kata penyayang yang dimaksudkan ini jumlahnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, atau berapa orang. Yang terakhir, kita tidak tahu kata penyayang ini apakah kita ini mengenal atau tidak. Kata ini masih bersifat umum atau sudah menggambarkan seseorang yang kita kenal atau tidak. Di dalam bahasa Indonesia, keempat sifat atau 4 karakter ini tidak bisa diketahui sebelum kita melihat konteksnya di dalam kalimat. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, kata penyayang ini adalah kata Ar-Rahman. Saat dia dituliskan kata Ar-Rahman, kita langsung bisa mengetahui sifat-sifat isim dari Ar-Rahman ini, bahwa kata Ar-Rahmani ini berakhiran kasrah. Berarti dia berstatus jar. Ini statusnya sudah kita ketahui bahwa status Ar-Rahmani sebagai jar, ini tidak mungkin dia berdiri sebagai subjek, tidak mungkin. Dan dia juga tidak mungkin berdiri sebagai objek. Kenapa? Ya insya Allah nanti kita akan pelajari masalah status ini. Yang kedua, pada saat dituliskan atau disebutkan kata Ar-Rahmani ini, kata ini diawali dengan alif lam. Berarti dia itu bersifat ma'rifah, atau berarti identitasnya sudah diketahui, sudah bisa dibayangkan siapa dia gitu. Insya Allah ini juga nanti akan kita pelajarin tentang identitas sebuah isim. Yang ketiga, kata Ar-Rahmani ini bermakna tunggal. Jadi hanya 1, tidak 2, tidak 3. Insya Allah ini nanti juga akan kita pelajarin. Terus kemudian yang terakhir, kata Ar-Rahmani, ini dia bergender laki-laki atau maskulin. Sama, insya Allah nanti ini sifat-sifat ini akan kita pelajarin. Jadi, please stay tune di channel ini. Kita akan bersama-sama insya Allah belajar kaidah-kaidah bahasa Arab sehingga kita bisa memahami dengan lebih baik arti atau terjemahan pada saat kita membaca Al-Quran. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi 4 karakter isim ini. Tadi sudah kita jelaskan gambaran-gambarannya. Nah, kita sekarang lebih detailkan lagi masing-masing itu seperti apa. Berikut penjelasan makna 4 karakter isim tersebut. 4 karakter isim tersebut adalah, yang pertama adalah status. Setiap isim itu memiliki status atau kedudukan dia di dalam kalimat. Yang kedua, setiap isim disebutkan dia memiliki makna jumlahnya berapa. Yang ketiga adalah gender. Gender ini ada maskulin, ada feminin. Yang keempat adalah identitas. Status. Penjelasannya adalah status isim adalah kedudukan isim di dalam sebuah kalimat. Jadi sebuah benda itu dia pada saat disebutkan sudah dapat kita ketahui kedudukannya di dalam kalimat. Jadi kedudukan di dalam kalimat ini ada 3. Yang pertama, status rofa. Status rofa ini adalah sebuah isim atau sebuah benda, dia bisa berperan sebagai subjek atau sebagai predikat. Subjek adalah pelaku aksi. Kalau predikat itu adalah gambaran tentang pelaku aksi tersebut. Terus kemudian status yang kedua adalah sebuah isim dia dapat berstatus sebagai nasab atau statusnya nasab. Isim yang berstatus nasab itu menggambarkan segala sesuatu tentang aksi. Menggambarkan segala sesuatu tentang aksi. Misalnya, jadi saya makan roti. Nah, roti ini adalah objek. Ini dia berarti berstatus nasab. Nanti akan kita pelajari. Yang ketiga adalah isim yang berstatus jar, yaitu isim yang berperan minimal paling nggak ada 2 ini. Yang pertama adalah sebagai follower kata depan. Tadi sudah disampaikan dari sekolah. Nah, sekolah ini adalah mengikuti kata depan. Berarti dia statusnya harus jar. Terus kemudian bisa juga dia sebagai isim yang memiliki isim yang lain. Misalnya buku saya.
itu kata saya itu adalah berstatus jar. Insya Allah nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi. Definisi tentang status. Yang kedua, jumlah. Jadi penjelasannya adalah setiap isim saat berdiri sendiri dapat diketahui berapa jumlahnya. Apakah dia tunggal, atau bahasa kerennya apakah dia sedang jomblo, terus kemudian apakah dia berduaan, ataukah mereka ini bertiga atau lebih. Jadi kalau jumlah ini dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tunggal, dual atau ganda, yang ketiga adalah 3 atau lebih yang disebut dengan jamak. Terus kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga atau sifat yang ketiga adalah gender. Setiap isim pada saat berdiri sendiri, pada saat dituliskan atau disebutkan, dia sudah bisa dibayangkan gendernya. Apakah dia maskulin, laki-laki, atau feminin, atau perempuan. Dan di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran hanya ada 2 gender. Ingat, hanya ada 2 gender. Nggak ada yang gender yang ketiga. Semi-semi gitu. Haram. Oke, yang terakhir identitas. Setiap isim setiap kali disebutkan pasti dia memiliki identitas. Ada 2 identitas. Yang pertama sudah dikenali, bisa dibayangkan bentuknya, bisa dibayangkan keberadaannya. Ini disebut ma'rifah. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut proper. Atau disebut identified. Atau kalau bahasa Indonesia nanti kita bahas teridentifikasi atau dikenali, demikian. Yang kedua adalah sifat isim yang bersifat umum. Misalnya meja. Pada saat disebutkan, kita tidak bisa tahu mejanya siapa, bentuknya seperti apa, pokoknya meja aja gitu. Ini adalah isim yang dalam bahasa Arab disebut nakirah, di dalam bahasa Indonesia disebut umum lah, atau bersifat umum, atau dalam bahasa Inggris disebut common. Berikut kita sampaikan contoh pentingnya menguasai kaidah properti isim. Jadi contoh ini adalah memberikan penjelasan lebih detail tentang status isim yang barusan kita bicarakan. Contohnya adalah, saya makan roti. Kalimat saya makan roti ini adalah kalimat dengan menggunakan kata kerja makan. Saya berperan sebagai pelaku aksi atau subjek. Di dalam bahasa Arab, kata saya berstatus rofa. Kata yang berstatus rofa disebut ism marfu. Terus kemudian kata yang kedua adalah kata makan. Kata makan ini berperan sebagai kata kerja atau bahasa Inggrisnya verb, atau bahasa Arabnya disebut dengan fi'il, kata yang berhubungan dengan aktivitas. Terus kemudian roti ini adalah objek yang dimakan kan. Dia berperan sebagai gambaran dari kata kerja. Nah, maka statusnya dia nasab. Atau di dalam bahasa Arabnya, isim yang berstatus nasab disebut ism mansub. Kemudian, kalimat ini bisa didetailkan dengan berbagai macam pertanyaan, teman-teman. Misalnya, makan di mana? Di rumah Rudi misalnya. Terus kapan makannya? Tadi malam. Terus bagaimana cara makannya? Wah, makan dengan lahap. Selanjutnya makan dengan siapa? Dengan teman saya. Di mana makannya, senang atau tidak? Wah, senang sekali. Jadi kalau kalimat ini disusun, saya makan roti di rumah Rudi dengan teman saya tadi malam dengan senang dan lahap. Jadi kata yang di highlight merah ini, roti, rumah, teman, malam, senang, lahap, ini adalah berstatus nasab. Kata rumah, kata malam, kata lahap, kata teman, kata senang ini dia adalah gambaran kan, menggambarkan detail dari kata makan kan. Nah, ini kata-kata ini semuanya adalah berstatus nasab. Nanti bisa dibeda-bedakan, misalnya roti itu adalah status nasab, dia sebagai objek langsung dari kalimat kata kerja, namanya
maf'ulun bihi, itu nanti terus kemudian rumah, teman, malam, senang, lahap ini menjadi maf'ul atau tipe detail kata kerja yang lain kita nanti akan kita bahas lebih detail lagi di dalam kaidah atau materi kalimat kata kerja. Insya Allah, insya Allah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita mengetahui statusnya tadi, saya, roti, rumah, teman, lahap, senang ini kan mudah kita tahu. Ini statusnya subjek, ini statusnya predikat, ini statusnya objek. Kita tahu karena kita sudah tahu maknanya. Nah, bagaimana dengan pada saat kita membaca Al-Quran, apakah kita harus mengetahuinya maknanya satu persatu sehingga kita baru bisa mengetahui statusnya? Alhamdulillah tidak, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat menarik di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Tanpa kita memahami artinya, kita bisa mengetahui statusnya. Kita bisa mengetahui sifat-sifatnya. Ada tanda-tanda yang disematkan kepada kata-kata isim di semua kata di dalam bahasa Arab. Kita bisa mengetahuinya. Alhamdulillah. Jadi cara mengidentifikasi status isim, mana rifa, mana nasab, dan mana jar, kita bisa mengetahui bentuk atau bunyinya akhiran kata itu disebutkan. Cara atau kaidah-kaidah untuk mengidentifikasi status sebuah isim dilihat dari bentuk akhiran isim atau dilihat dari bunyi akhirannya. Ini insya Allah akan kita bahas dalam video selanjutnya. Jadi di dalam video ini alhamdulillah kita sudah selesai mengkaji bersama. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kata identitas. Dari amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah, kita akan belajar bersama-sama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran untuk membantu memahami arti atau terjemahan Al-Quran dengan lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini, insya Allah, kita akan lanjutkan pembahasan materi video sebelumnya, yaitu 4 karakter isim. Khususnya yang sudah kita bahas adalah tentang status isim. Pada video sebelumnya telah dibahas definisi tentang status isim, di mana status isim adalah kedudukan atau peran isim dalam sebuah kalimat. Terdapat 3 status, yaitu rafa, status nasab, dan yang terakhir adalah status jar. Isim yang berstatus rafa menandakan dia berperan sebagai subjek atau dia juga bisa berperan sebagai predikat. Isim berstatus nasab menandakan dia berperan memberikan gambaran atau penjelasan terhadap kata kerja. Selanjutnya, yang terakhir, isim berstatus jar, dia berperan sebagai yang pertama, follower kata depan, atau dia juga bisa berperan sebagai pemilik isim yang lainnya. Penjelasan secara detail telah kita bahas pada video sebelumnya. Selanjutnya pada video kali ini kita akan pelajari bersama bagaimana caranya mengetahui status sebuah isim di dalam sebuah kalimat. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita harus mengetahui makna masing-masing kata di dalam sebuah kalimat untuk mengetahui mana kata yang menjadi objek, mana kata yang menjadi predikat, dan mana kata yang menjadi objek. Di dalam bahasa Arab, kita tidak perlu mengetahui arti sebuah kata untuk mengetahui mana yang berstatus rafa, mana yang berstatus nasab, dan mana yang berstatus jar.
Cara mengenali status isim cukup dengan memperhatikan bentuk huruf atau bunyi pada bagian akhir sebuah isim. Insya Allah, tata cara mengenali bentuk dan bunyi akhiran isim ini sangat mudah. Yang menarik, akhiran sebuah isim ternyata tidak hanya menggambarkan status, tetapi dia juga menggambarkan jumlah, menggambarkan gender, dan juga identifikasinya atau identitasnya. Jadi dengan memahami bentuk akhiran isim, kita sekaligus bisa memahami 4 karakter isim, yaitu status, jumlah, gender, dan juga identitasnya. Selanjutnya, untuk memahami dan mempelajari bentuk akhiran sebuah isim, kita menggunakan bantuan tabel Muslim. Tabel Muslim ini adalah tabel yang berisi 18 variasi kata Muslim. Dibedakan sesuai dengan gendernya, yaitu maskulin dan feminin. Jadi, 18 kata itu dibagi dua menjadi yang berbentuk gender maskulin dan feminin. Otomatis terdapat 2 jenis tabel Muslim, yaitu tabel Muslim maskulin dan tabel Muslim feminin. Masing-masing tentunya akan berisi 9 variasi kata Muslim. Kita mulai dari tabel Muslim maskulin. 9 kata pada tabel Muslim maskulin ini semua bergender maskulin, tentunya begitu, dan beridentitas umum atau nakiroh atau belum dikenali secara spesifik. Tabel ini, kolom bagian kanan berisi kata yang berjumlah tunggal, dan kolom bagian tengah berisi kata-kata yang berjumlah ganda. Sementara kolom yang paling kiri itu berisi kata-kata yang berjumlah jamak, yaitu kata-kata yang jumlahnya lebih dari 2. Selanjutnya, untuk barisnya ada 3 baris, yaitu baris pertama itu berisi kata-kata yang berstatus rofa, berperan sebagai subjek atau predikat. Terus kemudian baris yang kedua, kata-kata yang berstatus nasab, atau yang memberikan gambaran kata kerja. Dan baris ketiga berisi kata-kata yang berstatus jar. Berikut adalah penjelasan lebih detail untuk masing-masing kata dalam tabel Muslim maskulin. Dimulai dari kolom paling kanan, yaitu isim tunggal. Pada baris pertama, kata yang tertulis di sini adalah kata muslimun. Kata ini berakhiran domah tanwin atau dibaca un, muslimun. Kaidahnya, semua isim berakhiran domah, baik tanwin ataupun tidak, adalah isim tunggal dengan status rofa. Selanjutnya pada baris kedua, kata musliman adalah isim berakhiran fathah tanwin atau dibaca an, musliman. Semua isim berakhiran fathah, baik dia itu tanwin atau an atau tidak, adalah isim tunggal dengan status nasab. Selanjutnya pada baris ketiga, kata yang tertulis adalah kata muslimin. Kata muslimin adalah isim yang berakhiran kasroh tanwin atau dibaca in, muslimin. Kaidahnya, semua isim berakhiran kasroh, baik tanwin ataupun tidak, adalah isim tunggal dengan status jar. Selanjutnya kita beralih ke kolom berikutnya atau kolom yang tengah, yaitu adalah kolom yang berisi isim yang berjumlah 2 atau ganda. Pada baris pertama, di sini tertulis kata muslimani. Kata muslimani adalah isim berakhiran alif dan nun dengan bunyi ani, muslimani. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi ani adalah isim ganda dengan status rofa. Selanjutnya, ini ada yang spesial, yaitu baris kedua dan baris ketiga pada kolom ganda ini ternyata sama, teman-teman. Bentuknya sama, yaitu tertulis di sini kata muslimaini.
Kata muslimaini adalah isim berakhiran alif, disambung dengan ya, dan disambung dengan nun, dengan bunyi aini. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi aini adalah isim ganda yang dia bisa berstatus nasab dan dia juga bisa berstatus jar. Namun yang perlu diperhatikan adalah semua isim berakhiran bunyi aini saat berdiri sendiri memang bisa berstatus nasab atau bisa berstatus jar, tetapi jika berada di dalam sebuah frasa atau di dalam sebuah kalimat, maka harus dilihat atau dipelajari konteksnya dan harus ditentukan apakah dia berstatus nasab atau dia berstatus jar. Jadi sebuah isim kesimpulannya tidak boleh atau tidak bisa memiliki dua status sekaligus. Baik, selanjutnya kita bahas pada kolom yang ketiga, yaitu kolom yang paling kiri. Itu adalah kelompok isim dengan jumlah lebih dari dua atau isim jamak. Pada baris yang pertama, paling atas, kata yang tertulis adalah muslimuna. Kata muslimuna adalah isim berakhiran waw dan nun dengan bunyi una. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi una adalah isim jamak dengan status rofa, berperan sebagai subjek atau predikat. Kemudian di baris yang kedua sama dengan yang pada kolom yang ganda, spesial karena memiliki bentuk akhiran yang sama. Kata yang tertulis di sini adalah muslimina. Kata muslimina adalah isim berakhiran ya dan nun dengan bunyi ina. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi ina adalah isim jamak yang berstatus nasab dan juga bisa berstatus jar. Namun yang perlu diperhatikan di sini sama dengan kaidah sebelumnya, isim yang berakhiran bunyi ina, walaupun saat berdiri sendiri bisa berstatus nasab atau bisa berstatus jar, tetapi jika dia berada di dalam frase atau kalimat, maka harus ditentukan apa status yang sebenarnya. Apakah dia nasab atau apakah dia jar. Kaidahnya sama, setiap isim tidak bisa memiliki dua status sekaligus. Baik, kita langsung beralih pada tabel muslim yang feminin. Sejatinya kaidahnya sama, teman-teman. Tabel ini terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Selanjutnya kita bahas dulu untuk kolom yang paling kanan, yaitu untuk isim tunggal feminin. Pada baris pertama, kata yang tertulis adalah kata muslimatun. Kata muslimatun adalah isim berakhiran tak berharokat tomah tanwin atau dibaca tun. Muslimatun. Semua isim berakhiran bunyi tun adalah isim tunggal feminin dengan status rofa. Muslimatun itu tunggal feminin rofa. Kemudian baris yang kedua, muslimatan adalah isim berakhiran tak berharokat fathah tanwin atau dibaca tan. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi tan adalah isim tunggal feminin dengan status nasab. Selanjutnya pada baris yang ketiga, kata yang tertulis di sini adalah kata muslimatin. Kata muslimatin adalah isim berakhiran ta berharokat kasroh tanwin atau dibaca tin. Kaidahnya, semua isim yang berakhiran bunyi tin adalah isim tunggal feminin dan dia berstatus jar. Muslimatun, isim tunggal feminin berstatus rofa. Muslimatan, tunggal feminin berstatus nasab. Muslimatin, tunggal feminin berstatus jar. Selanjutnya kita bahas pada kolom yang tengah, yaitu kolom isim ganda feminin. Pada baris pertama, kata yang tertulis adalah muslimatani. Ini adalah isim berakhiran ta, alif, dan nun dengan bunyi akhiran tani. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi tani adalah isim ganda feminin, statusnya rofa. Pada baris dan kedua dan ketiga adalah spesial karena memiliki bentuk akhiran yang sama. Kata yang tertulis di sini adalah muslimataini.
Kata muslimataini adalah isim berakhiran ta, ya, dan nun dengan bunyi akhiran taini. Kaidahnya adalah semua isim berakhiran bunyi taini adalah isim ganda feminin yang bisa berstatus nasab dan bisa berstatus jar. Namun perlu diperhatikan, di dalam sebuah kalimat, isim berakhiran bunyi ta ini harus ditentukan sesuai dengan konteksnya, apakah dia nasab atau apakah dia jar. Selanjutnya untuk kolom yang ketiga, jamak. Pada baris pertama, kata yang tertulis adalah muslimatun. Kata muslimatun adalah isim berakhiran alif dan ta dhammah tanwin dengan bunyi atun. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi atun adalah isim jamak feminin dengan status rafa. Untuk baris yang kedua dan ketiga, spesial memiliki bentuk akhiran yang sama, yaitu kata muslimatin. Kata muslimatin adalah isim berakhiran alif dan tak kasroh tanwin dengan bunyi atin. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi atin adalah isim jamak feminin. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi atin adalah isim jamak feminin yang bisa berstatus nasab dan dia juga bisa berstatus jar. Namun, sama dengan kaidah yang lain atau kaidah sebelumnya, isim berakhiran bunyi atin saat berdiri sendiri, walaupun bisa berstatus nasab atau bisa berstatus jar, saat di dalam frasa atau kalimat harus ditentukan, harus dianalisa apakah dia berstatus nasab ataukah dia berstatus jar. Insya Allah ke depan kita akan pelajari kaidah-kaidah sehingga kita bisa menentukan sebuah isim itu statusnya nasab atau jar. Baik, yang perlu diperhatikan bahwa isim berstatus rofa, dia disebut juga dengan isim marfu. Kemudian isim berstatus nasab, dia disebut juga isim mansub. Dan yang terakhir, isim berstatus jar, dia juga disebut isim majrur. Jadi di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, jika saya menyebutkan isim marfu, tentunya ini adalah artinya isim berstatus rafa. Pada saat disebutkan isim mansub, dia adalah isim berstatus nasab. Atau pada saat disebutkan kata dengan isim majrur, berarti dia adalah isim berstatus jar. Berikut adalah bagian terakhir dari video ini teman-teman, yaitu kita akan berlatih mengenali status isim dengan mempraktekkan langsung dengan ayat-ayat Al-Quran. Untuk latihan kali ini kita akan belajar dengan surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir atau ayat yang ke-7. Untuk kata-kata yang di-highlight merah, tidak menjadi bahasan karena kata-kata tersebut ada yang berjenis kata harf, ada yang berjenis kata fi'il. Dan tentunya tidak relevan untuk latihan kita mengidentifikasi status isim. Langsung saja pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini berisi 5 buah kata. Kata yang pertama bi tidak kita bahas karena dia adalah kata berjenis harf. Selanjutnya kata yang kedua adalah ismi. Ismi ini berharokat kasroh, tentunya dia berstatus jar. Selanjutnya kata Allahi. Kata Allahi juga berharokat kasroh, berarti dia adalah isim majrur. Selanjutnya kata Ar-Rahmani, dia juga berharokat kasroh, dia adalah isim majrur atau isim berstatus jar. Dan yang terakhir, kata Ar-Rahimi, dia sama-sama berharokat kasroh, berarti dia adalah berstatus jar. Selanjutnya adalah ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sejatinya ayat ini berisi 5 buah kata juga teman-teman. Yang pertama adalah alhamdu, kemudian kata kedua adalah li. Li ini adalah huruf jar, tidak kita bahas. Terus kemudian kata Allahi, kata Robbi, dan kata al-alamina. Yang pertama kata alhamdu, itu berakhiran domah, berarti dia statusnya rofa. Dia bisa berperan sebagai subjek,
atau dia juga bisa berperan sebagai predikat. Selanjutnya adalah kata Allahi, dia berakhiran kasroh, ism majrur. Terus kemudian kata Robi, sama, berakhiran kasroh, berarti ism majrur. Terus kemudian kata al-alamina, ini berakhiran ina. Kata-kata yang berakhiran ina, itu adalah bisa berstatus nasab, bisa berstatus jar. Dia jumlahnya 3 atau lebih, atau jumlahnya jamak. Dalam ayat ini, kata al-alamina ini adalah ism yang berstatus jar. Kenapa? Insya Allah nanti akan kita pelajari dalam materi frase idhofah. Rabbil alamina adalah frase idhofah atau frase kepemilikan. Selanjutnya ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Itu sudah kita bahas tadi, keduanya berakhiran kasroh, berarti keduanya adalah berstatus jar. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Kata Maliki, kata Yaumi, dan kata Ad-Dini semuanya berakhiran kasroh. Berarti semuanya berstatus jar atau disebut ism majrur. Sedangkan ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya di highlight merah. Kebetulan kata-kata yang ada dalam ayat ini berkaitan dengan fi'il atau jumlah fi'liyah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja fi'il. Ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Kata ihdina ini juga fi'il, tidak kita bahas. Kemudian yang selanjutnya kata as-sirata dan kata al-mustaqimah ini sama-sama berakhiran fathah. Keduanya adalah ism mansub atau ism berstatus nasab. Kemudian ayat yang terakhir atau ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada beberapa kata di highlight merah berkaitan dengan fi'il dan juga berkaitan dengan harf. Tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah yang pertama kata siroto. Kata siroto ini berakhiran fathah, berarti dia adalah ism mansub. Terus kemudian kata ghairi dan kata al-maghdubi adalah berakhiran kasroh, berarti dia adalah ism majrur. Kemudian yang terakhir adalah kata at-tolin. Kata ini berakhiran bunyi ina. Isim berakhiran bunyi ina adalah dia dapat berstatus nasab dan dia juga bisa berstatus jar. Namun di dalam ayat ini kata at-tolin ini jar. Kenapa? Dia mengikuti atau disambungkan dengan kata wa, mengikuti al-maghdubi. Kenapa begitu? Insya Allah kaidahnya nanti akan kita pelajari di dalam pembahasan tentang kata sambung. Baik, kita telah berhasil mengidentifikasi isim, status-status isim di dalam surat Al-Fatihah. Ada hal yang menarik yang perlu menjadi pembelajaran kita, teman-teman, yaitu dalam surat Al-Fatihah ternyata hanya ada satu isim berstatus rofa. Hal ini menandakan dalam surat Al-Fatihah hanya ada satu subjek yang menjadi tokoh sentral, yaitu kata alhamdu. Kata alhamdu yang berarti pujian atau segala pujian. Kesimpulan yang paling sederhana dari pembahasan kaidah ini adalah bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang berisi atau membahas tentang pujian kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan belajar status isim, kita dapat memaknai makna yang sangat penting pada surat Al-Fatihah, di mana surat ini menjadi surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Salah satunya surat ini berisi tentang pujian kepada Allah. Baik teman-teman, demikian video ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran di dalam video ini, semata-mata karena dangkalnya ilmu yang kami miliki. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dalam memahami kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran, dan semoga juga bermanfaat buat kita semuanya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan.